wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi atas rahmat Allah, atas izin Allah, kita bisa bertemu lagi. Dan pada kesempatan kali ini kita masih pemanasan setelah Ramadan, di mana kita mencoba untuk mengenal 3 hal yang utama dalam hidup seorang muslim. Yang pertama yaitu ma'rifatul abdi rabbahu atau ma'rifatullah, mengenal Allah. Tapi sebagian orang memahami dengan salah, yaitu banyak pikir, banyak wirid, nanti Allah menyatu sama dirinya. Kemudian yang kedua, ma'rifatul dina, mengenal agamanya. Kemudian yang ketiga, ma'rifatu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, mengenal nabinya. Ini nanti yang akan ditanyakan kepada kita di kuburan. Dan senajan sekarang sudah ada bocorannya, cara wong ujian niku jenengan saiki wis dikandani jawabane. Tapi sak mangke niku gak semua orang bisa mudah menjawabnya. Hatta misal panjenengan gadah rencang orang non muslim, orang kafir, jenengan ajari sok ning kuburan pitakonane man rabbuka, jawaban rabbi Allah. Wa madinuka, jawaban al-Islam, wa ma nabiyuka, jawaban Muhammad. Jenengan bocori ngoten niku sakniki. Tapi niku orang kafir, maka dia nggak akan bisa jawab. Hadis jelas menyatakan wa ammal kafir wal munafik, maka orang kafir dan munafik dua-duanya mengatakan ha la adri. Aku reson jawab. Aku ora ngerti jawabannya apa. Makanya sebagian kaum muslimin niku jenazah niku sudah di kuburan ning ditalkin ten dhuwur kubur. Si fulan kok nek kowe teko iki jawaban iki, teko iku jawaban kuwi gitu kan. Itu yang saya tahu, yang saya yakini sudah tidak bisa ngoten niku. Maringi keprekan ngoten niku mboten saged. Pramila lakinu mautakum bila ilaha illallah niku terjadi ketika mau meninggal, bukan sudah meninggal di kuburan gitu. Niku yang saya pahami. Tapi nek ada sebagian kaum muslimin memahami niku nggih monggo. Artinya tugasnya yang memahami itu tinggal golek dalilnya enak nggih silakan. Tapi kalau nggak ada nggih, saya rasa berpegangan pada dalil itu lebih baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita masuk di tahapan mengenal Allah pada minggu yang lalu. Niku enten 3 tahapan. Yang pertama mengenal rububiyah Allah, yang malam ini mengenal uluhiyahnya. Kemudian insya Allah minggu depan kalau Allah kasih umur panjang, kula jane ke dina Senin apa Selasa niku masuk angin. Senin, Selasa, Rebu, jadi pengajian temu-temu kula prekin. Begitu Kamis, wah kula boten prei, mungkin ndak ra ketemu kalih Pak RT niki to. Sing hitam manis iki lho. Nggih Pak Seno, sing hitam manis. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih. Ma'rifatullah, nggih, rububiyah. Mengenal rububiyah itu mengenal Allah sebagai Rabb. Kita kemarin sudah menjelaskan dari mulai siapa atau kenapa atau apa panggilan Allah. Dan Allah menyatakan bahwasanya innani anallah. Sesungguhnya aku ki Allah. Jadi kita memanggil Allah karena Allah yang memperkenalkan dirinya sebagai Allah. Kita tidak memanggil sebagai Yesus, kita tidak memanggil sebagai Yahweh, kita tidak memanggil sebagai Yehova, kita tidak memanggil sebagai Buddha, kita tidak memanggil sebagai Sang Hyang Widi lan sak piturute. Maka kita tidak boleh memanggil dengan nama apapun kecuali Allah yang memperkenalkan. Makanya begitu Allah sudah memperkenalkan innani anallah, jenengan jangan nyari nama atau memanggil dengan selain itu. Nah, pilihan berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah adalah bahwasanya Allah punya Asmaul Husna. Jadi kalau jenengan kerso nimbali Allah dengan nama yang lain, maka silakan gunakan Asmaul Husna. Boleh yang 99 itu atau yang lain. Yang lain itu contohnya apa? Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah, demi zat yang menggenggam jiwa
Muhammad, atau demi Rabbul Ka'bah, demi yang memiliki Indonesia misal ngoten. Nah, niku boleh. Itu juga bagian dari memuji Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada pertemuan yang lalu saya ingin mencuplik judul-judulnya aja. Kita sudah membahas bahwa Allah adalah pencipta kita, sebagai Rabb Allah pencipta kita, Allah yang membentuk kita di dalam rahim, Allah yang membentuk semua makhluk selain kita, bahkan semua alam semesta Allah yang menciptakannya, dan Allah yang memberinya rizki, dan Allah yang memeliharanya, dan Allah yang menjaganya, dan Allah nggak butuh siapapun untuk semua itu. Minggu yang lalu kita sudah jelaskan. Dan orang-orang musyrik pada zaman Nabi SAW ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Siapa yang kemudian menciptakan matahari dan bulan, mereka menjawab Allah. Siapa yang menciptakan lautan, mereka menjawab Allah. Itu persis kayak orang sekarang. Orang sekarang yang masih suka berbuat kesyirikan itu nek ditakoni, kira-kira sing nyepake sing nyiptake langit bumi siapa, dia akan menjawab Gusti Allah gitu. Tapi ketika ditanya kenapa kok nandur pari ndadak njaluk ning Dewi Sri supaya subur, kok jawabannya maneka warna. Salah satu jawabannya adalah mbah-mbah biyen nglakoni ngene iki, aku ya mung melu-melu. Itu di Quran juga sudah ada. Hadza ma wajadna alaihi abauna. Ini loh yang kami dapatkan dari bapak-bapak kami. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita masuk di bab yang kedua dalam hal mengenal Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengenal uluhiyahnya. Setelah kita tahu kalau Allah itu Rabb kita, dan sehari minimal 17 kali, artinya nek jenengan sholat cuma sholat wajib tok 5 waktu tertib, nggak dikurangi nggak ditambahi, maka niku totalnya 17 rakaat. Niku jenengan membaca Al-Fatihah, di situ Alhamdulillahi Rabbil Alamin, jenengan nyatakan Allah itu sebagai Rabb. Ar-Rahmanir Rahim itu nama lain dari Allah. Kemudian Maliki Yaumiddin itu masih dalam rangkaian Rabb sebagai penguasa hari pembalasan, otomatis penguasa dunia juga. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Disinilah mulai kita mencoba untuk mengenal Allah dalam hal uluhiyahnya, dalam hal bagaimana kemudian kita menyembahnya. Jadi kalau Rabb rububiyah itu mengenal Allah sebagai Rabb, kalau uluhiyah itu mengenal Allah sebagai ilah. Ilah itu yang disembah. Nanti kita mengakui orang lain menyembah yang lain, tapi la ilaha illallah, kita hanya menetapkan yang boleh disembah adalah hanya Allah. Artinya orang lain mau nyembah yang lain, ya itu pilihan orang lain. La ikraha fiddin, lakum dinukum waliyadin, gitu kan? Itu pilihan mereka. Tapi kita la ilaha, tidak boleh ada ilah yang berhak disembah illallah, selain Allah. Makanya Allah berfirman pada Quran surat Al-A'raf ayat 54, di mana Allah meminta semua makhluk untuk tunduk kepadanya saja. Ini berarti pengesaan Allah dalam ketundukan. Jadi Allah nggak mau setelah memperkenalkan diri sebagai Rabb yang menciptakan, yang memelihara, yang beri rizki, yang membentuk, yang menjaga, yang memberikan hujan dan seterusnya, kok tiba-tiba ada yang nyembah selain Allah. Allah nggak mau. Maka Allah tegaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 54, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsummastawa 'alal ars. Sesungguhnya Rabb kalian itulah Allah yang telah menciptakan langit. As-samawat niku jamak dari samaun, jadi jamak dari langit, berarti langit-langit. Jadi langit tidak cuma satu, ada 7. Kemudian wal ardo, dan bumi, fi sittati ayyam, dalam 6 masa, summastawa 'alal ars, kemudian Allah beristiwa di atas ars, yuksil lailan nahar, dan kemudian Allah menutup malam kepada siang, dan kemudian senantiasa mengikutinya dengan cepat, wa yatlubuhu hasisa wasyamsa wal qamar wan nujum musakhkharatin bi amrih, dan Allah juga menciptakan matahari, bulan dan bintang, semuanya tunduk kepada perintahnya. Artinya ketika misal Allah menginginkan bintang niku jatuh satu ten bumi, niku Allah yang menginginkan. Begitu pula sebaliknya, ketika enggak ada bintang yang jatuh di bumi, nanti dalam bab alam-alam angkasa raya itu ada namanya manzilah, garis edar, di mana setiap planet itu berputar di atas porosnya, dan dari situ menyebabkan adanya garis edar yang akhirnya
menyeimbangkan posisi mereka, nggak lari ke sana kemari gitu kan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya musakhkharatin bi amri, terjadi karena perintah Allah. Kalau Allah menyuruh berhenti ya mandek semua. Kalau Allah nyuruh tabrakan ya tabrakan semua. Tapi semuanya tidak Allah inginkan seperti itu. Kenapa? Karena musakhkharatin bi amri. Ala lahul khalq wal amr. Ketahuilah hanya hak Allah mencipta dan memerintah. Tabarakallahu rabbul alamin. Di sini Allah menyebutkan semua makhluk selain manusia, dalam hal ini langit, bumi, lalu kemudian matahari, bulan, bintang, semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Pramila kita sehari 17 kali menyatakan iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah engkau ya Allah kami beribadah, menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan tentu ketika kita mengakui kalau Allah yang bisa memberikan pertolongan, maka disitulah kita hanya meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada Quran surat Al-Baqarah ayat 21 Allah berfirman, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia. Nah, jadi ini panggilan untuk semua orang, bukan cuma buat kita orang beriman, bahkan semua manusia. Wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah perintahkan semua manusia untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya tadi rububiyahnya dimainkan di sini, disebutkan di sini. Karena hanya Allah yang menciptakan kita. Sehingga ketika ada orang tunduk, sujud, rukuk, meminta kepada selain Allah, maka disitulah kemudian Allah murka, Allah marah. Kenapa? Loh, kita yang menciptakan Allah, tapi kok kita sujudnya kepada yang lain. Sering saya contohkan, jenengan yang kerja pontang-panting, ngapunten pulang-pulang, orang yang jenengan perjuangkan malah berkhianat. Nah, marah. Makanya ada seorang suami, ini bukan saya membenarkan, bukan, tapi namanya laki-laki gelap mata itu ya iso ngopo wae gitu kan. Di Surabaya namanya pundi diberitandek wawincing, pulang mulai kerja gitu kan, didapati istrinya dengan laki-laki lain, selingkuh, wes gawake celurit itu, selesai dua orang itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia bisa marah seperti itu. Maka jangan bayangkan bagaimana kemudian kalau Allah itu marah. Amerika kobongan rong rampung, saat ini kobongan melih Pak, di tempat yang lain. Kemarin di Las Vegas saat ini new nopo to, wow, kula ningali wow. Kula nganti kaget. Kok ya orang ngambil pelajaran dari yang sebelumnya. Nanti ini kan kemarin kobongan sampai kayak gitu kan, mbok ya siap-siap gitu loh. Barangkali nanti terjadi di tempat yang lain. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun mudah terjadi pada diri kita kalau kita main-main dengan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita faham kalau kita itu yang menciptakan Allah, bahkan yang membentuk kita di rahim ibu kita itu Allah, bahkan kita nggak tahu jenis kelamin anak kita sampai mereka keluar dari dari janin istri kita, dari perut istri kita baru tahu oh jebule lanang jebule wedok. Bahkan mungkin kemarin saya juga cerita, begitu anak saya pertama lahir, saya masih di luar kota, saya bilang drijine enten pinten kan, saya nanya gitu ke ibu saya. Itu pun kita nggak tahu drijinya ada 5 apa 10 apa berapa. Maka semua itu bentuk kelemahan kita, dan memang itu bukan wilayah kita. Karena Allah yang menciptakan kita, maka Allah meminta kita untuk hanya menyembahnya. Gampangannya nek basa kasare ojo macem-macem wis. Kita itu makhluk Allah, ora usah dadak golek molo saestu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jenengan kalau masih ingat pembahasan kita tentang Natalan pada Desember yang lalu, Allah itu mengancam mereka yang mengucapkan Allah itu punya anak, hampir-hampir langit itu diruntuhkan, hampir-hampir yang namanya bumi itu dimeletekkan, hampir-hampir yang namanya gunung itu dihancurkan, kan ngoten. Kenapa? Anta auli rahmani walada, karena mereka mengucapkan Allah punya anak. Wa may yambaghi lirrahmani ayat tahida walada, padahal Allah itu tidak pantas kalau dikatakan Allah itu punya anak. Makanya Allah itu menahan. Nah, proses menahannya Allah dari adab totalitas hancur lebur ini yang disebut dengan Ar-Rahman, sifat Ar-Rahman. Tapi nggih, sak mangke Ar-Rahman itu di akhirat enggak diberlakukan, yang berlaku Ar-Rahim. Ketika sudah Ar-Rahim, maka yang dikasih rahmat, yang dikasih kasih sayang, pertolongan hanya orang beriman. Lah orang kafir dingko-engko entek-entekan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan main-main urusan ini. Nah,
Jenengan ngaku Islam atau tapi rajin gawe sajen, hati-hati gitu loh. Hati-hati. Dan mungkin nek kita mau metani, mungkin gitu, masih ada di kampung kita. Nah, jenengan harus hati-hati. Arep nikah ke anak dadak gawe sajen, ya toh. Arep nandur pari dadak gawe sajen. Bahkan sok-sok lho, sok-sok ayo niki jenengan nek gelem jujur. Arep mendem mayit lho. Dadak gawe sajen. Alasane nggo apa? Nggo apa, Mas? Nggo bedah bumi. Yang bedah bumi-bumine sing gadah sinten? Gusti Allah. Ha niku dadak disajeni sinten nggih sinten? Ana apa nggih Gusti Allah? Nek tenan nggih Gusti Allah dalile sing pundi? Nah, artinya kalau kita jujur loh, Pak. Dan itu dosa besar, Pak. Hati-hati, Pak. Makanya jenengan jangan cari masalah dengan malah bikin sajen di kuburan kayak gitu. Itu udah urusan kematian, di mana orang yang mati pun sudah selesai ceritanya, malah jenengan sangoni kayak gitu kan. Maka itu harus dihentikan perbuatan seperti itu. Tidak boleh ya. Jadi jenengan yang bangun rumah, ya bangun-bangun aja. Gak usah kemudian gawe sajen. Jenengan yang kemudian omai cedak perapatan, ya sudah, nek memang di situ sering kecelakaan dibikin polisi tidur. Kalau enggak dikasih spion yang gede, tidak usah disajeni. Jenengan yang punya sawah, ya tidak usah disajeni. Tidak perlu. Karena seorang muslim tidak seperti itu cara mainnya. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika hidup di Mekah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelum beliau mendapatkan wahyu sebagai Rasul, umur belum 40, karena wahyu itu diterima di umur 40, beliau itu nggak pernah makan sajen apa meneh gawe sajen. Padahal beliau belum Rasul. Coba, saking sudah dijaga oleh Allah sebelum jadi Rasul. Lah kok jenengan sudah menerima Islam sejak lahir bahkan, tapi kemudian mengkontaminasi keimanan jenengan dengan hal-hal seperti itu, naudzubillah. Pun engko nek sing duduk kuburan wegah, mang golek tukang duduk liyane, Pak. Ndak apa-apa. Nek perlu ten mriki sing pun ngaji dipilih tukang duduk sing ra nganggo sajen. Mboten napa-napa. Mboten enten citrane engko nek ra dikeki ngoten niku terus kuburane ambles. Nek ambles yo garek diuruki meneh. Ayo. Pun harus nyadaki nganggo napa? Kula yo sarjana teknik, magister teknik, ayo. Pun makanya kula kadang heran kados bendungan ten Demak jebol kok dadak disajeni wedhus dipendem dadak didongake segala macam. Lah ngopo nek emang konstruksine bener, kemudian hitung-hitungannya bener, debit airnya bener, nggak akan rubuh. Tapi nek rubuh yo jenengan ngertos dhewe to. Enek wong doyan mangan aspal, enek wong doyan mangan pertamax, emas, batangan, pasir gitu. Malah terose enten lurah sing doyan mangan duit kas sampah ngomongnya gitu kan. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih ngoten niku potret nggih. Bagaimana kemudian kadang itu orang itu melakukan perhitungan yang salah, perbuatan yang salah atas dirinya sendiri, tapi kemudian dia berani menimpahkan kesalahan itu dengan perbuatan yang mengundang murka Allah. Lu hati-hati ini bahaya. Saestu. Makanya jenengan nek enten sing ngoten niku ten kuburan mang minggir, mboten sah cedak-cedak. Mengko nek kuburane ambles kabeh jenengan katut, wis. Karena Allah tuh kalau mau marah gampang. Bleseke wae kuwi sak kuburan blus itu, ketut jenengan. Dan ketika sudah ketut ya dihitung terakhir jenengan di situ. Sebagai apa dan sedang apa. Kalau amal jenengan banyak dan baik, mungkin hisab jenengan aman. Tapi kalau jenengan mungkin banyak yang lupa tobat, belum tobat, mengke hitungannya repot. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, cobi jenengan cermati dengan baik kata-kata saya. Karena jangan sampai saestu sampai urusan ning kuburan wae dadak nyajeni kuburan. Luar biasa mengerikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk mengulang-ulang 17 kali. Iya karena butuh wa iya karena stain. Ya Allah, kami itu hanya menyembah Engkau. Dan ucapan ini, ikrar ini Allah minta buktinya gitu. Sama kayak kita ngomong sama istri kita, "Dek, aku mau tresno karo kowe. Tenane Mas, wingi enek wong wedok ayu lewate kowe ya lirak-lirik terus ngeles. Aku kan ya menungso, Dek, ya ngerti emange kowe kebo gitu." Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketulusan, kejujuran, keimanan ini akan ditanya. Ketika jenengan menyatakan iya karena butuh, iya karena stain, kok yo jek seneng sajen. Nah, ini tenan apa ora gitu. Dodolan dadak ngangge macam-macam uga rampe yang digantung-gantung ra karu-karuan. Niku tenan apa ora gitu. Kemudian ngapunten jenengan menikahke putra dadak ning Mbah Adoh ngitung iki anak ragil, iki anak mbarep, iki wetone kuwi.
nek jenengan mau merenung sejenak, weton niku entene namung ten pundi to Pak? Ten Jawa. Napa piyai Amerika yo ngitung weton? Mboten. Piyai Arab mboten. Pramila, hal-hal seperti itu ndak akan jenengan temukan di tempat lain. Nah, kalau tidak ditemukan di tempat lain, pertanyaannya apakah mereka yang melanggar soal weton di tempat lain itu terus mengke rumah tangganya rusak dan semboten. Oleh karena itu, maka ketika itu tidak ada dasarnya dalam agama, tentu tidak perlu kita lanjutkan, nggak perlu kita lestarikan. Yang perlu kita jaga adalah hal-hal yang baik, toleransi, saling memahami, saling memaafkan. Nah, itu monggo, saling menghormati. Kemudian tepos liro tetangga dengan tetangga, itu silakan. Tapi kalau urusan-urusan akidah, jangan pernah jenengan melakukan pelanggaran-pelanggaran, apalagi di situ jelas muatannya kesyirikan atau saestu. Dan nanti kalau kita sebutkan dalilnya, tidak akan ada sebab kita bisa menghindar. Allah sebutkan yang pertama bahwasanya tidak ada ampunan buat orang yang berbuat syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Allah bisa ampuni semua dosa, tapi nek kesyirikan enggak. Pramila, kedoliman niku enten tiga. Kedoliman yang pertama la yaghfiruhu. Kalau dibawa mati tidak akan diampuni, yaitu apa? Fasyirku, kesyirikan. Ketika itu sampai dibawa mati, wah udah, nggak ada ampunan. Buat kita rajin sholat dan seterusnya nggak ada ampunan. Dan terus sholatku piye? Muspro, sio-sio. Makanya Allah menyebutkan dalam ayat yang lain, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khosirin. Kalau sekiranya kamu berbuat kesyirikan, maka akan kami hapus semua amal ibadahmu dan kamu benar-benar akan merugi. Dan ini kami sebutkan kepadamu dan ke umat-umat yang lalu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim benar-benar harus hati-hati sama ini. Niku urusan sajen. Belum lagi mungkin nek ten kampung bersih desa lan sak piturute. Nek bersih desa tenan-tenan nggo sapu resik-resik dalan sumangga. Tapi nek maksude ngruwat desa, nek ra di ngonoke engko enek ngono niku ditelaah riyen gitu loh. Apakah memang penyakit itu datangnya karena enggak diruwat gitu kan? Nek ruwat dalam artian didongani mungkin ya, kadang enggak masuk akal. Mosok menghilangkan sial dengan ngundang wayang, ngundang ledek, terus pripun gitu. Padahal ledek niku nek nyanyi biasanya klambine ngoten niku. Napa nggih tenan niku? Artinya kita coba berpikir, terus kita merenung lagi kira-kira yang desa yang enggak dikei bersih desa ngoten niku ada di mana aja. Ten Amerika ya mboten enten, Rusia mboten enten, ten Cina mboten enten yakni, ten Arab napa melih. Sehingga ketika di sana-sana nggak ada, kenapa kita harus ada? Ngoten. Artinya kalau kita mau ada, itu ada wasilahnya, namanya istighosah, itu masih masuk, masih bisa. Tapi kemudian isinya dongo, Pak, ngumpul ngaji dongake desa. Mboten kemudian ngoten nika. Pramila Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jenengan nek urunan ngoten nika, berarti nggih nyengkuyung perbuatan kesyirikan. Nah, pramila jenengan kedah hati-hati, jangan sampai jenengan kemudian nanti di akhirat dimintai pertanggungjawaban karena terlibat dalam perkara-perkara seperti itu. Kemudian berikutnya pada Quran surat Al-Hasr ayat 22, Allah menolak semua sesembahan selain Allah. Wallahu alladzi la ilaha illahu, dialah Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia. Alimul ghaibi wasyahadah wa huwar rahmanur rahim. Allah Maha tahu yang gaib dan yang nyata, dan Dialah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim tadi saya sudah jelaskan. Dan kemudian di sini Allah menolak semuanya. Makanya kados ten Yogya niku disajeni ndas kebo diguak ning laut. Niku nggih enggak masuk akal. Berapa banyak laut yang disajeni? Nggih namung ten mriku sama beberapa laut, dan itu enggak semua. Artinya kalau di tempat lain nggak disajeni iwake yo tetap iso diambil, orang masih bisa selamat. Kenapa kok di sana harus dilakukan seperti itu? Terus mungkin nek geser ke arah timur niku sing diguak niku pun mboten ndas kebo, enten sing ndas pedus, mungkin nek nyebrang ke Sulawesi ndas pitik. Maka ketika itu terjadi di banyak tempat dan kemudian ritualnya mirip tapi tidak sama, maka biasanya guru nggih sama nggih menika syaiton. Pramila Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau memang itu baik,
lasabakuna ilaih, para sahabat pasti sudah mendahului kita untuk mengamalkan itu, dan nggak pernah enten ngoten niku. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada satu ketika Nabi SAW pernah naik ke atas gunung Uhud bersama dengan Abu Bakar, Umar, dan kemudian Ali dan Utsman. Kalau tidak salah 4 orang ini yang mulia ini. Dan kemudian gunung Uhud niku bergetar. Gunung Uhud niku bergetar. Gitu kan. Apakah kemudian Nabi tiba-tiba golek ndak sonto, cemplunge kene duduk kene ben ora gempa? Mboten, Pak. Nabi justru memegang gunung Uhud itu dan kemudian mengatakan, uskut ya Uhud, menengo wahai Uhud, fa inna alaika nabiyyun wasiddiqun wasyahidaini. Ning dhuwurmu iki lagi ngadeg menungso sing jenenge nabi, seorang nabi, dan kemudian as-siddiq yaitu Abu Bakar as-Siddiq, dan 2 orang yang mati syahid yaitu Abu Bakar dan Utsman radhiyallahu an. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari hadis yang singkat ini kita bisa pahami nek yang namanya bumi, laut, matahari, bulan, bintang, bahkan gunung, semua itu makhluk Allah. Musakhkharatin bi amri. Mereka bergerak berputar, berproses semua atas izin Allah. Sehingga kalau kemudian terjadi sesuatu bima kasabat aidinas, itu semua ya karena ulah manusia. Makanya pindini Thailand bar diresmikan pernikahan sejenis lanang kalih lanang, wedok kalih wedok, gak lama dari situ gempa bumi yang dahsyat, yang mana bangunan-bangunan yang baru diresmikan runtuh semua, korbannya ribuan orang mati ketimbun. Niku jane nggih mboten salahe arsiteke, salahe dhewe sing ngundang adab. Pramila ampun dicobi-cobi saestu. Jangan sampai kemudian kita berharap keberkahan kampung niki, keberkahan kabupaten niki, keberkahan negeri niki, tapi justru dari kampung ini jenengan memulai mengundang adab Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Dan yang paling Allah wanti-wanti adalah soal kesyirikan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pramila Allah mengingatkan di Quran surat Al-Anbiya ayat 108, qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fahal antum muslimun. Katakanlah sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku bahwasanya ilahmu yang kamu ibadahi adalah ilah yang esa, yaitu Allah. Fahal antum muslimun. Apakah benar kamu ini orang yang berserah diri? Orang Islam itu artinya orang berserah diri. Berserah diri itu ngeten, totalitas tunduk kepada Allah. Enten masalah melayune ten Gusti Allah, dodolan rapayu melayune ten Gusti Allah. Ngapunten nikah dangu mboten gadah putra mlayune ning Gusti Allah. Kemudian enten masalah apapun larinya ke Allah, tidak lari kepada selain Allah. Ajeng nandur pari yo larine ten Allah, ajeng dodolan larine ten Allah. Semuanya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek itu yang terjadi, maka itulah orang yang Islam yang sebenarnya, muslim yang sebenarnya. Pramila Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah mewanti-wanti wa annal masajida lillah. Masjid niki punya Allah. Sehingga masjid ini tidak boleh dikasih plang ormas tertentu sebenarnya. Tapi faktanya kita lihat di mana-mana kalau sudah kelebonan ormas tertentu diplangi. Sehingga akhirnya orang yang tidak dari ormas itu mikir berkali-kali mau numpang sholat saja. Nah, wa annal masajida lillah, Allah menyatakan semua yang diklaim sebagai masjid itu milik Allah. Dan ini pernyataan tegas dari Allah, sehingga seorang tidak boleh ngaplingi masjid kaya dua edewi, gitu kan. Kemudian falatat ma'allahi ahada, dan di dalamnya jangan pernah kamu sebut nama Allah dan nama selain Allah. Pramila kita akan dapati orang-orang yang kemudian dia ke masjid, berampung sholat dongom, berampung sholat madhab kiblat, dia kemudian putar balik ke belakang. Kenapa? Karena di belakang sudah ditatakan itu makam-makam orang-orang yang dikeramatkan. Mereka punya keyakinan kalau kemudian dongone nggak lewat, mereka nggak akan nyampe kepada Allah. Ketika diingatkan itu salah, mereka mengatakan ma na'buduna illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami nggak nyembah kuburan ini kok. Kami cuma menjadikan dia perantara agar makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, Allah pun kasih kabar. Pramila Allah kabarkan di sini masjid harus netral dari semua yang disebut selain Allah. Tidak boleh untuk urusan politik praktis, tidak boleh untuk urusan
hal-hal yang kemudian masuk dalam wilayah-wilayah kesyirikan. Pramila ketika ten kampung mriki kuburane rada adoh nggih alhamdulillah. Tapi senajan adoh nggih ampun disajeni. Ngoten. Harus komit. Apa dadak kuburane sebelah mriku jenengan kemudian mboten pakai sajen niku wau. Maka seorang muslim harus dimulai. Saestu harus dimulai itu untuk kemudian ketika dijaluki kalih sing tukang kubure iku kudu disajeni Pak ngono. Ora nganggo sajen ngono. Nek kowe gelem duduken, ra gelem tak golek wong liya. Nek kowe njaluk duwite engko tak kei duwite, tapi aku wegah nek duwite dadi sajen. Ngoten. Biasane pira Mas Tris duwite? Wong gawe sajen ning kuburan iki pira biasane? Ora ngerti tenane. Tok-tok ora ngerti. 50 po 100. Duwite biasane pira sing dijaluk? Tenane. Ya, saya ikhlas Mang Teko njaluk pira? 50. Engko kei 50 rampung ngubur, duduken rampung tak kei. Ngoten. Jadi jangan kemudian dituruti. Nggih. Dan memang harus keras, harus tegas untuk urusan ngoten niku. Karena ini akidah, Pak. Kuwatire nengke rampung ing mriku jenengan kondur, keblegong pundi terus mati atau wah bahaya jenengan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan besar buat orang yang kemudian menduakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 117, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih." Siapa yang kemudian meminta, berdoa, menyembah kepada selain Allah, maka itulah orang-orang yang dia nggak punya petunjuk sama sekali. Nggak ada. Mau nyari di mana nggak ada. Mau buka-buka kitab manapun nggak ada. Fa inna mahisabuhu inda rabbih. Padahal tidak bisa mereka dapatkan sebab kecuali nanti hisabnya itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maliki yaumiddin. Ketika sudah kembali kepada Allah, enggak ada yang bisa melindungi. Makanya jangan sampai nyari masalah untuk urusan kesyirikan ini. Makanya konsekuensi dari al-uluhiyah lillah, uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala ini adalah ketika kita sudah menyatakan Allah itu Rabb kita, yang menciptakan kita, yang melihara kita, memberi rezeki kita, maka di situ kita harus total untuk menyembahnya. Sebagaimana ketika kita sudah menerima istri kita sebagai pasangan, ya disitulah kita nggak boleh lirik-lirik sana sini. Kalaupun bener-bener meh ngelirik, maka syariat memberikan jalan nikah lagi. Nek ora wani jangan coba-coba. Kadang niku lho, piye jalan niku lho, kadang nyedaki wani yang yangan gelem, pilihan sing wedok ndang rabinen aku Mas, melayu paling banter. Ampun ngoten. Nek emang serius dinikah silakan. Lah engko diamuk bojoku. Lah niku PR jenengan. Piye carane supaya bojo loro ora padu kan gitu. Tapi kalau kemudian ndak bisa ya satu aja. Fawahidatan, maka satu aja. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fa inna mahisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Bahkan Allah menyebut orang-orang yang menyembah selain Allah, meminta kepada selain Allah, itu orang-orang kafir dan tidak akan pernah beruntung. Kenapa tidak akan pernah beruntung? Karena orang-orang yang masuk ke wilayah penyembahan selain Allah itu akan berpotensi merusak semua amal ibadahnya, dosa-dosanya nggak akan diampuni, wabil khusus dosa kesyirikan ini, dan parah lagi ada jaminan masuk neraka nggak akan keluar, dan kemudian diharamkan masuk surga nggak akan pernah bisa masuk lagi. Lah bukankah ada hadis tentang orang yang banyak dosa yang nanti akan disucikan oleh Allah di sungai kehidupan Nahrun Hayah, yang nanti akan dimasukkan surga senajan urutan terakhir? Itu bukan orang yang berbuat kesyirikan, itu orang yang berbuat dosa besar selain kesyirikan, tapi ini dia gak pernah berbuat kemusyrikan. Jadi mungkin yo molimo, yo medok, yo mendem, bahkan mungkin mati karo mendem, tapi dia nggak pernah bikin sajen, dia nggak pernah minta kepada selain Allah, dia nggak pernah nyari pesugihan. Pramila ten salah satu masjid niku enten rencang kula cek biyen niku. Lama nggak ketemu, begitu ketemu wis awake kebak tato terus niku, bro, masjidmu iki kurang cah nom, kowe iki sing cah nom. Cah nom-nom kene iki kan terkenal tukang mendem, jakan rene lah. Nek sing ngejak kowe kan mungkin yo gelem rene, wong kowe yo kancane mereka. Nek sing ngejak aku kok ndak rame gitu kan.
Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim, khususnya seorang dai, ketika melihat orang Islam yang lain bermaksiat, itu harusnya dilihat dengan pandangan kasih sayang, kasihan loh maksudnya. Sehingga harus diajak kepada hidayah. Jangan kayak sebagian orang Islam yang keras, begitu nek ndelok wong mendem kesane kaya pengen ngepruki, pengen mateni dan seterusnya. Sampai ketika dikatakan itu yang Islam usben, wong Islam tukang mendem kafir, sampai ada bahasa-bahasa seperti itu. Maka itu orang-orang yang berlebihan, orang-orang yang tidak sesuai dengan tempatnya, harusnya didakwahi. Pramila nggih, ketika kita melihat ada orang-orang yang seperti itu nggih kita dakwahi, karena memang mereka melakukan dosa yang Allah masih mungkin mengampuni. Tapi kalau sudah kesirikan, oh hati-hati. Niki kalau nggak dihentikan, khawatir pas lagi terjadi kegiatannya, entah enten omah sing rubuh, entah enten wit sing ambruk, entah enten lemah sing ambles. Wah, kalau udah itu yang terjadi dan mati di atas kesirikan seperti itu, maka mau amal sebaik apapun, sebanyak apapun tidak akan bisa menyelamatkan. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di sini Allah mengingatkan innahu la yuflihul kafirin, tidak akan beruntung orang-orang yang meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada Quran surat Shad ayat 4 sampai 5 Allah berfirman wa ajibu an ja'ahum mundhirum bih, dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan rasul dari kalangan mereka. Wa qalal kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Jadi mereka heran ketika Nabi Muhammad itu jadi rasul. Dan padahal sebelum beliau SAW jadi rasul, beliau itu terpuji di kampungnya. Beliau itu orang yang terbaik di kampungnya. Tidak ada orang yang mencela kejujurannya, tidak ada orang yang mencela kedermawanannya, tidak ada orang yang mencela akhlaknya. Wa innahu la'ala khuluqin adim, akhlaknya itu akhlak yang luar biasa agung. Semua orang senang sama beliau SAW. Tapi begitu yang dibawa adalah dakwah kepada penyembahan Allah yang Maha Esa, tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Disitulah mereka kemudian wa ajibu an ja'ahum mundhirum. Mereka kaget, heran, loh kok kowe dadi nabi? Parah lagi apa? Wa qalal kafiruna hada sahirun kadzdzab. Bahkan mereka orang-orang kafir gak segan-segan menuduh nabi itu seorang sahir, penyihir. Gak iki penyihir ini, dan bahkan kadzdzab, pendusta. Padahal Nabi nggak pernah bohong, bahkan digelari al-amin. Orang yang nggak pernah berdusta tiba-tiba dikatakan pendusta, kan aneh. Kenapa? Karena yang didakwahkan tauhid. Makanya ketika Nabi kemudian mengumpulkan keluarganya dari Bani Hashim, dikumpulkan semua, kemudian dikatakan, wahai saudaraku, sekiranya dari belakang gunung ini ada tentara yang mau nyerang kalian, percaya enggak kalian? Karena Nabi itu enggak pernah bohong. Maka keluarganya pun mengatakan, kami percaya sama engkau wahai Muhammad. Maka Nabi pun mengatakan, wahai saudaraku, keluargaku, ketahuilah aku hari ini jadi Rasul dan aku mengajak kalian untuk menyembah kepada Allah saja, bukan kepada yang lain. Di situ Abu Jahal berdiri dan mengatakan, alihada jama'tana, apa kowe iki ngumpulke awake dhewe kabeh mau ngarep ngandani kaya ngono kuwi. Apa yo omongan kuwi sing mbok sampe kene-kene. Dia langsung menolak. Padahal kalau dikatakan di situ ada tentara yang mau nyerang, mereka percaya. Dan Nabi cuma mengandaikan, menunjukkan bagaimana mereka kemudian gak ada yang mengingkari kejujuran Muhammad SAW. Tapi begitu kemudian dikatakan Tuhan kuwi mung Allah, jangan sembah yang lain, maka disitulah mereka kemudian bangkit melawan, sampai dijuluki sahirun kadzdzab, tukang sihir, turyo pendusta. Kemudian mereka juga mengatakan aja'alal alihata ilaha wahidah, apa tenan kowe iki arep ndadekke sesembahan sing sak pirang-pirang 300 kuwi terus dadi siji tok. Apa ya penak, apa ya nyaman gitu kan. Kemudian inna hadza la syai'un ujab, sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan. Padahal ini agama yang benar, ini dakwah yang benar. Pramila tantangannya keras, tantangannya berat. Kula ndek sini niku zaman SMA niku kan kepun ken khotbah kali bapak kula. Enten kitab namanya kitab tauhid, insyaallah kapan-kapan kula ajar keten mriki. Kula beto niku kitab tauhid, kula sanjang niki sing kula sampaikke. Bapak kula ngomong, "Apa kowe siap mati?" ngono. Enten apa? Nah ning ngene akeh wong sing nglanggar kuwi. Ya saya bilang, ya kalau emang
rezeki saya, jatah saya mati karena mendakwahkan ini, ya sudah, enggak apa-apa. Ya, alhamdulillah sampai sekarang saya masih sehat, masih dikaruniai anak banyak, bisa sekolah, bisa jadi pegawai, bisa punya karyawan, punya santri. Cobi menggalih cobi. Dan dengan periksa orang-orang yang tadi itu loh, yang senang kesirikan, apakah ada peningkatan kehidupan dari dirinya, apakah ada kehormatan yang bertambah dari dirinya, apakah ada kemuliaan yang bertambah dari diri mereka? Tidak ada, Pak, tidak ada. Bahkan yang di Jaten yang terkenal dari dukun ya mati ini ya mengono gitu kan, tidak terus jadi piye-piye gitu. Dan dengan mau niteni sinten mawon pun cobi menggalih cobi. Orang-orang yang mensponsori seperti itu, apakah ada kesuksesan yang nampak? Tidak ada, Pak, tidak ada. Nek sepuh nggih mung loro-loronen gitu kan, hidupnya nggak akan gimana-gimana. Kenapa? Karena yang dia lawan, yang dia musuh itu Rabbul Izzati wal Jalalah, Rabb semesta alam, Rabbul Alamin, yang tidak ada tandingannya. Makanya ampun main-main dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sebagai manusia aja, kita nggak mau pasangan kita main-main sama kita, atau dia nggak mau kita main-main sama dia, kita pengen serius, termasuk jenengan yang gadah putra putri nikah gitu kan, dinikahkan jenengan nggih pengen pasangan ini serius ngurusi putra jenengan atau sebaliknya kan ngoten. Nah, maka disitulah kemudian Allah meminta keseriusan kita sebagai seorang hamba yang ngakunya muslim, benar-benar harus total menjadi seorang muslim. Pokoknya anggar teko iuran bersih desa digenahke iki ngopo, kerja bakti apa ngopo? Nek kerja bakti itu tak sengkuyung. Wis sekarang njaluk urun apa, gorengan kena, teh kena, kopi kena, kabeh kena wis. Tapi nek urusan niku wau ngruwat desa dengan segala macam uga rampe neko-neko, maka prei jangankan gula sekilo gitu kan, banyu setetes we ora gitu. Ngoten, harus tegas. Dan jenengan harus berani, jenengan banyak kok gitu kan. Dan jenengan orang-orang beriman kok. Kenapa kok harus takut? Nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tokoh-tokoh yang ini sponsori ngoten niku. Kula titeni wong sing ndi to kae, olah stroke, walah loro niki, loro niku. Enten masalah di rumah tangganya begini dan begitu. Nggih. Artinya hal-hal yang kemudian enggak akan jenengan temukan kepada orang-orang yang bertauhid. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niki pun wancine isa kula kedah pindah kok pilih mekaten ingkang saged kula aturaken. Intinya tauhid rububiyah, kita nyatakan Allah sebagai Rabb kita yang menciptakan kita, yang menjaga kita, yang memberi rezeki kita. Maka konsekuensinya adalah tauhid di uluhiyah, kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh menduakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti case-case-nya, kasus-kasusnya macam-macam sesuai kondisi kampung masing-masing. Maka tadi saya nyontohkan soal sajen, bersih desa dan seterusnya. Itu nggak berhenti di situ, artinya itu bisa macam-macam. Ketika jenengan mau ngecek, mau nanya, silakan, saya bisa ditanya kapanpun. Nomor saya nggih enten, jenengan tinggal tanglet Mas Kuat atau Om Kuat. Insya Allah nanti saya akan jawab. Yang intinya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akidah ini yang akan menjadi bekal kita menghadap Allah nanti, yang menjadikan garansi kita selamat dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, apakah sebagai yang pertama, yang tengah, atau yang terakhir, yaitu syaratnya tidak tercampur dengan kesyirikan. Termasuk syafaat itu syaratnya juga orang yang tidak mencampur keyakinannya dengan kesyirikan. Maka kita sebagai seorang muslim sudah seharusnya, seyogyanya menjaga diri dari semua itu. Jangan sampai terlibat, walaupun sedikit, walaupun sejengkal, walaupun sesenti. Kalau emang itu urusannya adalah kesyirikan, jangan pernah mau. Wabillahi mengatakan yang saged kula aturaken, mugi-mugi bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa'alafu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.